Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman baik-baik saja. Di video sebelumnya saya membahas pentingnya konsistensi dan gabung asosiasi. Konsisten login dan melatih pemain setiap hari dan gabung asosiasi untuk mendapatkan hadiah setiap pekannya guys. Dan hari ini saya akan melanjutkan lagi cara bermain Top 11 part ketiga setelah fasilitas gelanggang terbuka. Dan tidak terasa hari ini kita berada di pekan krusial, dan seperti di video sebelumnya saya membahas bahwa konsisten itu penting. Dan kebetulan beberapa hari ini saya kurang konsisten login, jarang melatih pemain, apalagi hadir di sisi lapangan ketika pertandingan berlangsung guys. Musim ini tim saya tersingkir lebih dulu di babak 16 besar Liga Champions setelah meraih kemenangan di kandang lawan dengan skor 2-4 di leg pertama. Saat itu saya hadir di sisi lapangan, begitupun dengan manajer lawan yang hadir dan mendapatkan dukungan dari Jose Mourinho. Dan saya juga mendapatkan dukungan dari manajer hebat yaitu Coach Nikma, Coach Joro, dan Coach Santi Rodrigo yang telah hadir mendukung tim saya saat itu. Dengan keunggulan 4 gol tandang, sebenarnya tim saya lebih diunggulkan lolos ke babak perempat final Liga Champions musim ini. Tapi cukup disayangkan di leg kedua DW Fortuna tidak berpihak pada tim saya. Mungkin karena di leg kedua saya tidak mendampingi tim saya di sisi lapangan guys. Alhasil, mereka berhasil menaklukkan tim saya dan membalikan defisit gol tandang dengan mencetak 5 gol untuk membawa mereka lolos ke babak perempat final dengan agregat 6-7. Jadi meskipun kita memiliki tim yang bagus, tapi saat kita tidak menghadiri pertandingan resikonya yaitu kalah meskipun lawan yang dihadapi mutunya tidak terlalu besar guys. Apalagi jika manajer lawan hadir, mereka bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan menyerang dari area terlemah yang seharusnya bisa saya perbaiki jika saya hadir. Dan saya ucapkan terima kasih banyak karena mendapat dukungan yang luar biasa dari teman-teman. Terima kasih kepada Coach Yondi, Perry, Nata, Geris, dan Coach Rido Chandra yang telah menghadiri pertandingan ini. Meskipun punya banyak dukungan, tapi sayang sekali efek tidak dihadiri manajer memang terasa sekali di pembaruan kali ini guys. Dan meskipun gagal di Liga Champions, tapi saya cukup senang karena tim saya sudah mendapatkan tiket ke final Cup musim ini. Setelah mengalahkan NK Saponak, rival terberat saya di Liga, di leg pertama tim saya mampu menghancurkan pertahanan mereka dengan skor telak 4-1. Meskipun bermain di kandang sendiri, sebenarnya tim saya tidak diunggulkan karena memiliki kualitas mutu yang lebih rendah, selisihnya sekitar 26,2%. Terlebih saat itu saya tidak menghadiri pertandingan. Seharusnya manajer NK Saponak bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk menang seperti lawan saya di kompetisi Liga Champions. Dan kali ini pun saya masih mendapatkan dukungan yang luar biasa dari teman-teman. Terima kasih untuk Coach Muhammad, Pepa, Mo, Rivaldi, Cecep, Nata, Zoro, dan Coach Gilmore yang telah mendukung tim saya di pertandingan yang teramat penting ini guys. Sama seperti lawan saya di Liga Champions, kali ini manajer NK Saponak mendapatkan dukungan dari Jose Mourinho. Di leg kedua, meskipun tim saya diunggulkan karena menang dengan skor 4-1, tapi mereka bermain lebih percaya diri karena mengantongi 1 gol tandang. Sempat unggul 2 gol di babak pertama, NK Saponak melakukan kesalahan di babak kedua dengan terus menekan tim saya sepanjang laga. Prediksi saya, mereka bermain dengan mental tim gigih menyerang, dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim saya yang sepanjang laga bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat serta memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol balasan, dan akhirnya tim saya menang 5-6 atas NK Saponak dengan susah payah untuk lolos ke final Cup musim ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Coach Gildiria, Coach Geris, dan Coach Nata yang telah mendukung tim saya untuk yang ketiga kalinya secara beruntun lolos ke babak final Cup, dan semoga saja semua teman-teman dan saya bisa juara Cup musim ini guys. Sedangkan di Liga, karena akhir-akhir ini saya jarang hadir di sisi lapangan, tim saya juga meraih hasil tidak memuaskan. Memang saat ini tim saya duduk di puncak klasemen, tapi NK Saponak masih menyimpan 1 laga. Jika mereka menang, mereka akan menempati posisi puncak klasemen untuk sementara. Jadi saya ingatkan lagi, konsisten latihan dan selalu mendampingi tim di sisi lapangan itu sangat penting, agar tim yang teman-teman kelola bisa terus bersaing meraih gelar juara meskipun hanya mengandalkan pemain seadanya. Dan setelah teman-teman konsisten login dan melatih pemain setiap hari, sekarang fasilitas gelanggang sudah terbuka. Fasilitas gelanggang tidak kalah penting untuk klub yang kita kelola saat ini guys. Pembangunan harus memiliki perencanaan yang baik dan bijak. Di level-level awal kita diharuskan memantau setiap pemasukan dan pengeluaran klub dengan bijak, agar klub kita tidak mengalami krisis keuangan ke depannya. Jadi sebelum kita membahas pembangunan stadion, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel.
Oke guys, setelah beberapa hari kamu bermain Top 11 dan sudah konsisten melatih pemain setiap pagi serta menggunakan waktu luang untuk mengumpulkan poster kondisi, dan tidak lupa kamu juga sudah menyelesaikan beberapa misi sampai fasilitas gelanggang terbuka seperti ini. Sekarang kamu sudah bisa membangun fasilitas klub seperti stadion, sarana kesehatan, pusat latihan, sarana pemain muda, dan beberapa fasilitas lainnya. Ada hal penting yang harus kita pahami sebelum membangun fasilitas yang ada di sini, dan kamu harus membuat keputusan dengan bijak agar klub kamu tidak rugi. Di awal pembangunan, Jose Mourinho memberikan instruksi agar kita membangun stadion di sini. Dan disinilah tim kamu akan memainkan laga kandang. Oke, sekarang mari kita tingkatkan kapasitasnya. Stadion amatir level 1 atau stadion desa atau kelurahan dengan kapasitas 1000 penonton. Waktu konstruksi 10 jam dengan biaya pembangunan sebesar 170.000 dolar. Chelsea 1905 berkembang dari hari ke hari dan telah memulai membangun stadion amatir baru. Ini merupakan langkah maju bagi klub yang bertekad menjadi klub sepak bola terbaik di dunia. Saat ini kamu dapat mempercepat proses pengerjaan di fasilitas agar langsung selesai, dan selesaikan sekarang. Kali ini memang tidak ada biaya apapun guys. Tapi selanjutnya semua pembangunan membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi saya ingatkan lagi, kebijakan ada di tangan kamu. Dan sekarang tribun itu terlihat lebih bagus. Klub hebat membutuhkan fasilitas hebat, jadi pastikan kamu mengucurkan dana untuk itu. Oke, kita memang akan mengeluarkan dana untuk membangun fasilitas terbaik di sini. Tapi dana yang akan kita keluarkan, kita batasi. Kenapa kok dibatasi? Karena pendapatan klub kita di level awal masih belum stabil, jadi jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Jadi kita bisa membangun fasilitas yang kita butuhkan terlebih dahulu. Jangan berambisi melakukan pembangunan besar-besaran jika dana yang kamu miliki terbatas. Lalu mana yang harus kita prioritaskan dalam pembangunan fasilitas terpenting untuk klub? Sebenarnya semua fasilitas itu penting, tapi karena dana kita yang terbatas, kita akan memprioritaskan pembangunan yang dibutuhkan dengan biaya yang tidak terlalu besar. Jadi saya ingatkan lagi, anggaran yang akan kamu keluarkan untuk pembangunan tidak sampai setengah jumlah tabungan yang kamu miliki. Cara ini bertujuan untuk menghemat keuangan klub kamu, dan kamu bisa mulai belajar mengelola keuangan klub dengan bijak. Jadi di sini tuh kita bukan hanya belajar menjadi manajer yang memikirkan taktik dan strategi sepanjang musim, tapi kita juga belajar mengelola manajemen dengan baik. Salah satu hal penting yang harus kamu tahu dari fasilitas yang akan kamu bangun yaitu fungsinya. Seperti fasilitas sarana pemain muda, dari sana kita bisa mendapatkan pemain bertalenta. Lalu dari pusat latihan, kita bisa mendapatkan booster terkondisi setiap pekannya. Begitupun dari sarana kesehatan, kita bisa mendapatkan pengobatan. Dan dari fasilitas medis juga bisa mengurangi resiko cedera, sekaligus setiap level fasilitas yang kita bangun akan meningkatkan dan mengurangi resiko cedera yang berbeda seperti geger otak ringan dan lain-lain. Sedangkan area parkir akan meningkatkan jumlah penonton, semakin besar semakin banyak, tapi harus disesuaikan juga dengan harga tiket dan kapasitas stadion. Dan dari prasarana, dari sini kamu akan menghasilkan pendapatan ketika bermain di kandang sendiri. Memang tidak terlalu besar, tapi lumayan untuk meningkatkan kepuasan fans kamu ketika menghadiri pertandingan guys. Selanjutnya dari fasilitas stadion, tidak kalah penting. Salah satunya dari fasilitas rumput yang akan mengurangi resiko cedera parah pemain kamu. Semakin tinggi kualitas rumput, semakin rendah risiko cedera. Itu alasan kenapa di level 1 pemain kamu akan mudah cedera parah, bahkan bisa sampai 15 hari karena faktor lapangan dan pengobatan yang belum bagus. Dan dari sini kita bisa mendapatkan pola lapangan baru setiap kamu membuka level atau mendapatkan pola dari event. Selanjutnya ada fasilitas lampu, kemudian papan skor. Dengan durasi pembangunan yang lebih murah dan singkat, kamu bisa membangun dua fasilitas itu dulu guys. Dan saya sarankan agar kamu tidak buru-buru membangun kapasitas kursi sebelum stadion mencapai level maksimal. Jadi untuk tambahan kapasitas kursi usahakan paling akhir ketika tidak ada pembangunan lainnya. Dan yang terakhir stadion, usahakan pembangunan stadion paling akhir dari fasilitas lainnya. Contoh ketika kamu sudah membangun tempat latihan, sarana kesehatan, akademi remaja, dan lain-lain. Setelah itu, kamu bisa mulai membangun stadion, karena untuk pembangunan stadion bukan hanya waktu konstruksinya saja yang lama, tapi biayanya juga cukup mahal guys.
Jadi biasanya saya akan mengutamakan hal yang paling penting setelah pembangunan lampu dan papan skor untuk pemain, yaitu tempat latihan guys. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan tambahan booster kondisi tiap pekannya. Setelah itu saya akan membangun sarana kesehatan dan merenovasi lapangan untuk meningkatkan kualitas rumputnya untuk mengurangi cedera. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.